anak-anak ataupun kita dulu bertumbuh itu ya pasti keteladanan orang tua itu paling dominan. Action, conversation is on. Ya, halo semuanya. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Kembali kita berpodcast Ria. Kali ini kita punya tamu juga yang spesial, yang lama udah nggak muncul di Pregolan sejak kita kebaktian online ya. Nah, selamat datang Bu Ana. Kita udah lama nggak ketemu, terakhir Februari, ingat saya di Pemuda. Biasanya Bu Ana itu tiap bulan tuh pasti mondar-mandir di Pregolan Bunder untuk melayanan. Ya, gimana Bu Ana sekarang kesibukannya? Kesibukan secara umum beda sih Pak Teguh. Kalau Oke. dulu kan memang pelayanan di gereja, di sekolah gitu kan. Dan itu bisa intensitasnya sangat tinggi. Bisa karena pelayanan saya kan bukan cuma di gereja, di sekolah. Itu bisa beberapa kali gitu. Nah, ini ketika masa corona sudah banyak yang nggak bisa seperti itu. Kita kan tahu sekolah juga udah online. Ya, di rumah semua Bu sekarang. Tapi konseling Bu gimana? Nah, kalau konseling memang akhirnya lebih intensitasnya agak naik justru karena dua hal itu. Yang pertama, makin banyak orang yang butuh curhat gitu ya. Karena kondisi ini kan memang berdampak sekali. Lalu yang kedua, ya mereka akhirnya tahu saya tidak sesibuk dulu sehingga mereka lebih bisa mencari Memanfaatkan saya. Ibu ya. Saya sih enggak ngomong gitu meskipun dalam hati. Ya, masalahnya kalau saya WA Ibu pagi, Ya. jawabnya malam Bu. Ya. Kalau saya WA Ibu malam, jawaban segera besok paginya Bu. Nah, itu karena dua hal, nggak selalu konseling sih Pak. Oh gitu ya. Bersih-bersih rumah tepatnya gitu ya. Saya rasa ke arah situnya sih mungkin ya. Harus sering masak karena selama corona ini kan semua di rumah dan anggota keluarga saya itu semua besar-besar porsinya, jadi makannya juga pasti banyak. Oke Bu. Nah Bu, ini kan sekarang ini kan kondisi banyak yang harus di rumah gitu kan. Juga anak-anak juga jarang keluar. Bahkan contoh kayak anak saya sendiri nih Bu, sudah mati rasa Bu untuk keluar. Kalau dulu kan Sabtu gitu, ayo pergi gitu, mau. Kalau sekarang, ayo pergi, ngapain? Di rumah aja Pak. Banyak virusnya, bahaya gitu. Jadi mau nggak mau Bu, orang tua sekarang ya menyesuaikan. Jadi saya ini beli macam-macam sekarang. Mulai bahan kue, mixer dan beli lain-lainnya untuk mereka supaya nggak bosan. Nah Bu Ana, kebetulan kita membahas pengaruh anak-anak ya kalau dia terlalu lama berada di rumah. Nah, dalam konselingnya Bu Ana atau pengalaman Bu Ana yang Bu Ana tahu, biasanya kan selalu ada efek positif, efek negatifnya kan. Kalau orang-orang bicara bahwa kalau di rumah ya chemistry keluarga ini jadi lebih dekat gitu kan. Lalu yang dulunya ayahnya sering pergi, papanya kerja, mamanya kerja, sekarang ada di rumah, work from home kayak gitu-gitu ya. Tapi kan juga ada efek negatifnya juga sebetulnya. Karena dengan seperti itu, terus terang kita bicara misalnya pendapatan jadi berkurang, seperti itu. Lalu anak-anak ini banyak menuntut misalnya. Nah, Bu Ana, sekarang kita bicara untuk anak-anak yang ada di rumah terlalu lama ya, saya kira sudah berapa bulan ya? Mulai Maret kalau misalnya. Hampir 4 bulan ya. Iya, 4 bulanan. Bayangin 4 bulan itu dia berada di rumah terus loh, Bu. Mau keluar nggak bisa dan sebagainya. Ada keterbatasan di situ. Kira-kira ada dampak ininya nggak Bu ya? Dampak secara mental atau secara psikologi Bu bagi anak-anak Bu. Kita bicara yang positif dulu lah Bu. Kira-kira apa Bu? Kira yang Bu Ana pandang selama ini. Ini anak-anak saya atau anak-anak kebanyakan orang? Anaknya Ibu dulu nggak apa-apa. Lalu anak saya, lalu kebanyakan anaknya orang. Soalnya pertanyaan ini penting. Iya. Karena gini, kebetulan untuk anak-anak saya gitu, masa corona ini memang tidak menimbulkan gejolak yang gimana-gimana itu. Dan saya sendiri sempat kaget di awalnya. Kenapa ya?
Sementara saya mendengarkan kalau orang lagi konsultasi, orang lagi curhat itu sudah mulai ngomong bahwa anak-anak bosen, orang tuanya juga stres gitu. Tapi secara jujur gitu ya, nggak terlalu merasakan itu gitu. Nah jadi akhirnya saya melihat ada apa ya sebenarnya kayak gini, karena anak-anak saya justru yang anak yang kedua itu, ini naik kelas 3 SMA kan, begitu dia masuk masa karantina ini, dari hari pertama dia belajar online, itu dia baru keluar rumah itu 3 bulan kemudian. Oh. Dan itu pun urusan sekolah. Atau memang nggak suka keluar-keluar Bu? Nah, atau nggak suka keluyuran gitu? Nah, ada beberapa hal yang memang saya analisa gitu secara sadar gitu. Kenapa ya anak-anak kok seperti itu gitu ya? Nanti saya jelaskan. Kalau yang pertama juga begitu. Yang pertama itu justru dia kan sudah punya pacar gitu. Dia enggak ketemu loh sama pacarnya selama hampir 4 bulan ini. Dan saya melihat itu bukan karena saya yang mengekang gitu. Apalagi sambil bawa celurit gitu. Gak apa-apa Bu, terus terang aja gak apa-apa kok Bu di sini Bu. Saya malah sempat agak mencobai dia gitu ya. Saya bilang pengen ketemu enggak gitu. Pengen ketemu, nanti mama anterin supaya kamu bisa ngobrol gitu ya. Sebentar kemudian pulang gitu. Tapi anak saya bilang loh, kalau ngomong kepengen ya kepengen. Tapi kan persoalannya bukan sekedar pengen apa enggak. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, jawaban-jawaban anak-anak itu yang membuat saya kemudian, oh saya mulai mengerti kenapa masa karantina ini tidak terlalu berdampak secara negatif gitu loh. Jadi untuk yang kedua pun juga begitu. Saya lihat kenapa ya kok dia biasa di rumah gitu ya. Nah, salah satu jawabannya begini, sesungguhnya selama ini kalau sekolah itu ya sering merasa stres loh. Sekolah tuh dari pagi berangkat, terus pakai seragam, pulang. Sore pulang, terus kemudian tambah les lagi. Lah kenapa ini tidak dinikmati aja? Anggap aja ini menjawab kadang-kadang ketika penat gitu, penat ke sekolah gitu. Nah tapi kemudian di hal-hal yang lain itu santai aja gitu. Nah tadi Pak Teguh menanyakan apa mungkin anak-anak nggak suka keluar. Nah ini kayaknya juga terkait dengan gaya hidup kayaknya Pak Teguh. Kebetulan kami di keluarga itu memang tidak terbiasa gaya hidupnya misalnya sedikit-sedikit ke mall gitu loh. Jadi anak-anak itu dari kecil mulai membiasakan bahwa pergi ke mall, pergi kemana itu kan kayak refreshing. Nah ya tidak harus setiap hari, tidak harus setiap minggu gitu. Dan mereka suka merayakan itu ketika misalnya kalau nanti habis ulangan gitu, itu pergi ke mall tuh jadi nikmat kayak gitu. Jadi ketika kemudian sekarang mereka tidak harus ke mall, santai-santai aja. Dan yang uniknya lagi, ada banyak potensi yang kemudian mereka pilih untuk dikembangkan dalam masa ini. Ya saya lagi mikir apakah karena anak-anak saya juga anak-anak yang sudah gede kan, sudah dewasa, sudah remaja, sudah pemuda. Jadi memang cara berpikir mereka sudah mulai mateng gitu. Cuman memang dari kecil kelihatan banget Bu kalau anaknya konselor ya Bu ya. Jawabannya pasti jawabannya bijak banget gitu. Kalau anak saya beda Bu, anak saya itu Sabtu gitu ya, misalnya Sabtu biasanya sebelum pandemik ini pasti ngajak keluar gitu. Kenapa? Jawabannya juga politis Bu, sama. Kan papa ini tiap hari kerja, Feli ini tiap hari sekolah, Keci sekolah, mama kerja, kan stres. Jadi Sabtu waktu kebersamaan kita keluar. Jawabannya kayak gitu. Dulu masa kecilnya Pak Teguh juga gitu kayak jawabnya. Jarang pulang Bu. jadi seperti itu Bu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya itu tadi yang saya katakan di awal, seperti mati rasa akhirnya. Jadi kita yang ngajak keluar gitu, udah ndak usah ke mall, kita naik mobil aja, jalan gitu, gak usah berhenti, jalan aja. Nanti kalau mau makan misalnya beli di mana drive thru, kita bisa jalan gitu. Justru nggak mau sekarang Bu. Bagus dong Pak, itu sudah masuk itu berarti penyesuaian masa new normal berarti. Ya itu yang saya nggak tahu juga, cuman akhirnya ya kita kan cari cara kan, gimana caranya dia sibuk. Nah itu nanti kita sharing nanti ya Bu ya itunya. Tapi Bu, ini kan ada banyak dampak sebetulnya kan, dampak sosial. Nah kalau perilaku Bu, secara umum lah, misalnya bukan anaknya Bu Ana atau anak saya misalnya, secara umum Bu, dampak sosial itu seperti apa? Lalu perilakunya bisa ada perubahan nggak Bu? Kalau
seseorang itu berada di dalam rumah terlalu lama gitu, terutama anak-anak ya. Seperti itu. Kira-kira gimana Bu Ana? Dari pengamatan secara umum sebenarnya memang berdampak loh Pak Teguh. Jadi Itu ya? Iya, terutama anak-anak yang kan anak-anak itu ada fase-fasenya itu. Ada fase yang memang kebutuhan bersosialisasinya sangat banyak, itu terasa itu secara fase. Belum lagi secara karakteristik ya. Jadi kadang anak-anak itu memang tendensinya dia suka bersosialisasi, ya itu terasa sekali. Nah, biasanya itu yang paling muncul dari perilakunya adalah ya emosinya agak tidak stabil gitu. Jadi kalau misalnya keluhan-keluhan beberapa orang tua gitu ya. Jadi mereka marah-marah dan ternyata bukan cuma orang tua, bukan cuma anaknya, orang tuanya juga begitu. Jadi karena temperamental gitu ya Bu? Jadi lebih lebih ekspresif gitu? Lebih kalau saya menyebutkan ya karena ada gejolak di dalam dirinya, kemarahannya itu jadi apalagi kalau di dalam rumah. Ya. Lebih tidak bisa terbendung. Kenapa? Ya karena mereka tinggal di dalam lingkungan yang sebenarnya ini orang-orang yang membuat nyaman. Kita kan kecenderungan begitu. Kalau kita merasa nyaman dengan seseorang, kita itu akan dengan spontan mengekspresikan emosi kita gitu. Itu beberapa faktor yang saya amati gitu. Dan kemudian karena perubahan ini, satu keperubahan sesuatu yang tidak terbiasa mereka alami, ngagetin lagi kan, nggak ada woro-woro jauh-jauh hari gitu loh. Misalnya kayak di woro-woro nanti bulan Februari akan ada corona, dampaknya gini-gini, mungkin masih bisa prepare, ada gladi bersih gitu lah paling enggak ya. Tapi ini kan ngagetin gitu, ngagetin. Kemudian berikutnya lagi adalah ya ada satu kebutuhan yang nggak terpenuhi ya, kebutuhannya ya itu tadi bersosialisasi gitu. Dan itu akhirnya menimbulkan kemarahan, kan ekspresi orang yang pemenuhan kebutuhannya tidak tercapai. Salah satunya ya juga dengan marah. Bu, kalau dampak sosialnya misalnya tadi mereka perlu untuk bersosialisasi dan sebagainya, apakah nggak bisa difasilitasi Bu? Misalnya sekarang kan lagi ini kita pakai Zoom gitu ya, kadang pakai Google Meet misalnya. Bahkan kita sendiri kalau di pelayanan sekarang kita punya moto Bu, tiada hari tanpa Zoom Bu. Kalau nggak nge-Zoom sehari gitu ada yang hilang. Rasanya kayak gitu. Hampa rasanya. Iya. Itu ya bisa menggantikan seberapa persen sih Bu kira-kira? Kalau persentase saya belum pernah ngecek gitu ya. Tapi tetap nggak bisa lah Pak. Maksudnya khususnya kalau ini kita bicara soal anak-anak gitu ya. Bicara soal mereka berrelasi secara fisik kan sebenarnya, pertemuan tatap muka itu memang tidak bisa digantikan. Belum lagi distraksi-distraksi yang lain gitu. Begitu ngomongin soal Zoom itu kita satu ya butuh penyesuaian. Itu kan bukan kebiasaan kita, jadi tetap butuh penyesuaian, nggak enak. Belum lagi kalau ada komplain misalnya dari orang tua. Sekarang kan orang tua itu yang lebih membengkak pengeluarannya kan bukan soal bensin, bukan soal tapi listrik dan kuota. Ya, itu ya jadi masalah. Tadi Pak Teguh juga ngomong bahwa di masa seperti ini pendapatan juga pasti terganggu. Nah itu gejolak-gejolak itu rumit ya, menurut saya memang rumit sehingga tidak banyak orang yang leluasa dengan gampang gitu. Udah nggak apa-apa lah digantikan dengan Zoom aja sama aja gitu. Enggak, tetap menurut saya di masa ini yang paling harus digarap dengan baik itu adalah kemampuan beradaptasi, berdamai dengan situasi ini gitu. Nah rupanya itu yang saya sadari bahwa anak-anak kami gitu ya, itu sudah terbiasa dengan itu tanpa ada peristiwa corona ini kan memang dari kecil kami membiasakan seperti itu bahwa kita ini makhluk yang berubah. Kita makhluk yang berubah, situasi kondisi itu berubah. Selalu penekanan kami adalah bagaimana sikap kita, nggak usah terpaku kepada perubahan yang ada, tapi bagaimana sikapmu menghadapi perubahan itu. Nah itu memang saya sendiri lupa tepatnya kapan anak-anak itu nancep dengan konsep itu, tapi ketika kemarin ada peristiwa seperti ini kan muncul dari perilaku mereka, kok mereka nggak heboh-heboh amat, dan saya cukup kaget tapi sangat bersyukur gitu karena jadi kayak kooperatif sekali dengan keadaan ini. Nah Bu, apakah itu bisa dikatakan faktor orang tua Bu mempengaruhi juga? Jadi intinya kalau dulu misalnya orang tuanya suka
pergi misalnya. Sekarang enggak, sekarang orang tuanya komplain, anaknya ikut komplain. Tapi kalau orang tuanya enggak komplain, tenang-tenang aja, anaknya juga ikut tenang-tenang aja. Apakah gitu Bu kira-kira? Tidak bisa dipungkiri kan memang anak-anak ataupun kita dulu bertumbuh itu ya pasti keteladanan orang tua itu paling dominan. Disadari atau tidak. Jadi malah justru lebih efektif keteladanan daripada hal-hal yang secara verbal dikatakan gitu. Jadi bukan hanya wacana ya Bu ya. Untung saya ini orang rumahan Bu, jadi saya juga Gitu nggak suka keluar. Selamat ya Pak Teguh. Ya, memang jadi agak dilema ya Bu dalam artian kemarin saya masuk di forum diskusi orang tua di sekolah anak saya. Jadi kita by Zoom juga, jadi ngomong by Zoom gitu. Kebanyakan orang tua juga ngomong bahwa iya anak-anak ini butuh sekolah, butuh ketemu temennya kayak gitu-gitulah. Terus butuh main bersama dan sebagainya. Nah pada waktu di Zoom itu saya juga ngomong Bu, ya memang anak-anak kita ini butuh untuk bersosialisasi, ketemu temannya dan sebagainya di sekolah. Nah sekarang masalahnya siapa yang ngontrol anak-anak ini nggak rangkulan misalnya, nggak tos-tosan. Iya siapa sekarang gitu, nggak ada yang jawab Bu. Saya pikir wah saya salah ngomong di forum ini salah. Cuman saya pikir bahwa memang ya faktor sosial ini berdampak banget ya bagi anak-anak. Nah Bu Ana sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ibu pernah dengar nggak secara psikologi itu ada yang namanya cabin fever Bu? Kayaknya pernah tapi mungkin 1 abad yang lalu kayaknya. Jadi udah lama Ibu, saya jadi malu Bu. Ya, saya baca Bu, cabin fever itu adalah sebetulnya istilah yang populer. Jadi cabin fever itu adalah reaksi yang relatif umum saat seseorang terisolasi di dalam tempat tinggalnya selama jangka waktu tertentu. Dari cabin itu ya? Ya, seperti itu. Nah ini bisa menimbulkan pressure. Ya, bisa pressure atau perasaan bosan. Terus orang ini terjebak dalam beberapa jam aja itu bisa berubah karakternya. Seperti itu Bu. Nah ini yang saya baca dan ini menarik juga Bu, gejala-gejalanya juga banyak. Seperti yang tadi Bu Hana sudah sebutin sih, ada misalnya dia gelisah, lesu, lalu sedih hingga depresi. Nah seperti tadi Bu Hana katakan adaptasi, itu kesulitan konsentrasi Bu, kurang sabar di emosi dan sebagainya. Cuman yang menarik adalah dia itu tidak mampu untuk mengatasi stres Bu. Nah ini biasanya kalau orang itu kan berada di dalam sesuatu, misalnya dalam suatu kondisi, dia kan bisa adaptasi tadi kita bicarakan. Tapi kalau dia nggak bisa mengatasi stres ini, seperti apa ya kira-kira Bu ya? Jadi selama ini yang kami bukan berarti nggak ngalamin gejolak loh ya. Terutama saya itu yang beberapa kali saya tuh merasa tidak nyaman dengan diri saya. Jadi saya sempat gelisah beberapa kali karena di rumah itu kan apalagi di awal-awal pelayanan kan semua dibatalkan kan. Ya. Saya yang biasa ritmenya seperti itu, pagi misalnya habis nganter anak sekolah, pelayanan, nanti kemudian pulang masak, sore kemudian jemput anak saya, nganter les, pelayanan lagi. Nah ritme itu jalan gitu ya. Kalau saya lebih gejolaknya waktu itu adalah rasa bersalah gitu. Kok kengangguran aku ini, di rumah kan diem nganggur, makan, tidur, itu cukup mengganggu gitu. Nah apa yang harus dilakukan di dalam situasi ini? Nah ini bukan sekedar menangani satu gejala seperti ini ya, tapi ini harusnya menjadi prinsip dan itu yang coba kami terapkan di dalam keluarga saya. Itu ada 3 hal sebenarnya. Jadi hal yang harus kita lakukan menurut saya ini 3 saringan yang penting. Yang pertama adalah melihat diri kita dalam kaitannya dengan Tuhan. Dalam arti gini, sebentar, kondisi seperti ini Tuhan tahu nggak sih? Gitu, tahu lah. Itu dalam pergumulan pribadi ya Bu ya? Dan itu diobrolin di dalam keluarga itu ya? Karena ini kesempatan memang keluarga itu tetap menjadi bagian yang paling utama sebenarnya untuk menggarap seluruh kehidupan kita sebenarnya ya. Dan ini kesempatan keteladanan orang tua tadi, kemudian kesempatan orang tua untuk ya mengabaikan memang hal-hal yang nggak nyaman, yang nyaman itu jadi nggak nyaman
sudah ini harus memang dihadepin gitu ya. Tapi ini kita bicarakan. Jadi salah satu yang kami syukuri di dalam masa pandemi ini kan family altar kami kan jalan lebih jadi rutin gitu, nggak bolong. Kemudian saya juga lebih punya waktu banyak sekali untuk doa. Jam 12 malam itu saya pasti belum tidur, saya pasti doa dan mendoakan banyak hal gitu. Nah, tapi ini kita obrolin secara verbal loh Pak Teguh. Jadi apa ya, menghadapi semua ini kita punya 3 itu. Yang pertama, kita lihat diri kita dalam kaitannya dengan Tuhan. Untuk ngecek gini, situasi ini Tuhan tahu nggak? Tahu. Bukan cuma tahu tapi dia berdaulat. Jadi kalau Tuhan itu berdaulat, kita percaya bahwa Tuhan yang baik tidak akan memberikan yang tidak baik kepada kita. Tapi kok kelihatan tidak baik? Kelihatannya berarti jangan-jangan persepsi kita. Yang harus kita latih adalah jangan cuma melihat sesuatu yang nggak baik. Coba carilah di tengah ketidakbaikan itu hal-hal yang baik supaya kamu tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja. Nah ini kan bukan sekedar teori atau klise, kita jalanin, ini yang pertama. Lalu yang kedua, relasi kita atau hubungan kita dengan lingkungan, dengan situasi. Sangat penting membiasakan diri kita untuk tidak bergantung kepada faktor eksternal, itu penting. Gimana caranya Bu? Nah caranya adalah berdamai dengan keadaan sekitar, misalnya kondisi pandemi ini. Emang kita mau keluarkan energi untuk apa? Marah. Untuk apa? Untuk protes ini itu. Waduh ini nggak enak, nggak ada habisnya. Tapi kalau kita nerima, ini masalah memang ada di depan kita. Jadi ketika kita berdamai menerima keadaan ini, nah di dalam sikap yang berdamai itu kita mulai dengan tenang, terbuka bahwa di tengah situasi ini ada aturan-aturan baru dan kalau kita ikutin aturan baru itu kan kita bisa dalam kondisi yang lebih baik gitu. Jadi memang kita ada di dalam keluarga mulek gitu ya. Lah faktor eksternal itu harus yang kedua, bukan yang pertama. Jadi secara internal kita harus kokoh dulu gitu. Keadaan ini aku terima, aku berdamai. Nah kayaknya itu yang menjadi salah satu hal yang paling mendasar kenapa kok anak-anak saya tidak terlalu gelisah gitu ya, dan faktor eksternal itu enggak selalu kok Pak, meskipun ya masak-masak apa segala macam gitu ya. Lalu yang ketiga sebenarnya kita dengan diri kita sendiri gitu. Kita dengan diri kita sendiri bahwa ini adalah kesempatan, tidak ada satu kesempatan di dalam hidup ini yang tidak bisa dipakai untuk mengembangkan potensi gitu. Sehingga kemudian dari situ perasaan-perasaan kita ini juga harus dikomunikasikan. Itu penting sekali di dalam ini ya, stres dalam satu berarti istilahnya apa yang kita rasakan, kita bisa ungkapkan secara pergumulan pribadi kepada Tuhan, tapi juga kita bisa ungkapkan di dalam keluarga. Harus kalau menurut saya. Jadi menjadi suatu diskusi, kita cari jalan keluar seperti apa bareng-bareng. Oke Bu, menarik Bu. Dalam artian bahwa memang berarti kita suruh mengembangkan kreativitas dong Bu di situ. Iya. Nah kan? Kalau catatan tersendiri, pola seperti ini memang kebetulan tidak kami jalankan di masa sekarang aja. Sebelum-sebelumnya memang pola ini sudah dilakukan. Jadi sekarang tinggal kayak menajamkan aja, lebih prakteknya lebih banyak. Karena harus diakui Pak Teguh, kalau kita berada di dalam satu tempat, apalagi kalau kita dalam satu keluarga, dulu sebelum masa pandemi ini misalnya kita bersama mereka ada yang nggak nyaman, kita masih punya alasan untuk keluar toh, misalnya menghindar gitu. Nah ini salah satu metode menangani konflik, salah satu kan menghindar gitu. Tapi dengan kondisi kayak gini, kamu nggak bisa menghindar. Nah hal yang paling baik sebenarnya adalah mengkomunikasikan perasaan, tapi juga kemudian ketersalingan untuk belajar empati. Nah itu satu lingkaran yang memang harus. Nah Bu, pertanyaannya adalah kalau sudah terbiasa Bu, enak, tinggal membiasakan lagi gitu. Bukan membiasakan lagi, tapi frekuensinya mungkin ditambah atau bahan pembicaraan jadi lebih berat gitu kan. Lagi aja ya. Nah kalau yang nggak biasa Bu, contoh ya Bu, misalnya papanya ini otoriter Bu, begitu masuk ke rumah, waduh Bu, jadi bukan ini lagi, jadi otoriter dan diktator. Kan kita bicara gitu. Sepaket ya Pak. Iya. Nah Bu, kalau bagi keluarga yang memang mereka tidak pernah melakukan itu misalnya, langkah awal yang sederhana seperti apa Bu? Untuk kondisi seperti ini. Buat saya harus mengakui, mereka harus mengakui bahwa dengan pola seperti itu kan tidak nyaman. Nah itu harus diakui lah. Lah kalau kita nggak nyaman, entah itu yang paling nggak nyaman itu
siapa gitu kan. Dalam ketidaknyamanan itu kan ada yang mungkin derajatnya ada yang paling tinggi gitu. Tapi intinya keluarga ini harus sama-sama mengakui dulu ini nggak nyaman. Nah kalau nggak nyaman harus suka nggak suka harus mencari pola kan. Polanya untuk menjadi nyaman seperti apa. Kadang-kadang memang saya juga menganjurkan ke beberapa orang yang misalnya sharing gitu. Aduh kalau ngomong gimana, apalagi kalau tadi Pak Teguh bilang ini kepala keluarganya yang dominan, yang otoriter gitu. Sedangkan yang paling tidak nyaman misalnya istrinya, wah hampir bisa dipastikan ngomong dengan suami pun nggak bakalan efektif gitu. Ya memang gitu kan. Dan bukan cuma dipedotin, sudah dikat apa namanya digertak gitu sudah nggak enak itu ya. Nah memang kadang-kadang memang membutuhkan orang lain gitu. Nah di dalam beberapa kasus kan memang kami mendorong beberapa orang untuk menyampaikan kepada orang yang memang profesional di bidang ini sehingga tidak ada seorang yang merasa digurui, misalnya dari nggak nyaman, suaminya nggak nyaman, dibilangin sama istrinya nggak nyaman, ngomong lagi ke orang lebih nggak nyaman lagi. Tapi kalau kita profesional, misalnya dia seorang konselor misalnya gitu ya, terus ngomong sama orang seperti itu kan nanti dipandu secara profesional gitu. Nah saya sedikit sharing ya Bu ya soal itu ya Bu ya, soal dominannya kepala keluarga gitu ya. Semoga ini saya nggak perlu manggil konselor ya Bu. Jadi gini Bu, guyonannya gini, anak saya itu kalau saya di rumah sering kali ngomong, apa itu kalau di rumah udah ini kotor disapu, ini dibersihin, ini gini, jadi cerewet gitu. Mending papa kerja aja, rumah jadi aman, tenang, damai, sejahtera. Sering kali kayak gitu Bu. Tapi ya intinya sih mereka sih masih dalam batas yang ya guyon seperti itulah, dalam artian seperti itu. Jadi kadang itu papa minggat aja. Saya nanya kan gitu kan, lo minggat kemana? Ke sebelah, ke rumah tetangga. Jadi gitu, jagung sana lo Pak, ke sana. Nah Bu, memang berarti kalau keluarga ini memang tidak bisa memulai sesuatu yang tadi kita bicara semacam altar keluarga lah atau diskusi keluarga gitu ya, berarti memang harus membutuhkan perantara seperti itu ya, orang lain gitu. Setelah merasakan itu tadi nggak nyaman, dari nggak nyaman tuh sebenarnya kan ada satu kebutuhan bahwa ingin memperbaiki situasi ini. Nah ketika memperbaiki kan pilihannya ya dua itu toh, mau memperbaiki secara mandiri gitu karena dirasa cukup siap, tidak merasa insecure gitu ya, ya udah dimulai. Tapi kalau enggak dan kebutuhan untuk menjadi lebih baik, lebih nyaman itu kuat, ya mau tidak mau kita membutuhkan. Karena buat saya memandang seorang konselor itu sangat respect gitu ya, dan saya tipe orang yang membutuhkan mereka. Kenapa? Mereka itu adalah alat-alat Tuhan yang diperlengkapi secara khusus di area itu. Area di mana kadang saya tidak bisa melihat diri saya sendiri, tapi mereka diperlengkapi secara profesional. Nah, berarti kan ini kesempatan yang Tuhan berikan sebenarnya untuk menolong diri kita gitu. Jadi saya selalu menegaskan itu karena masih banyak juga sih anggapan datang ke konselor berarti kamu bermasalah. Loh, emang ada ya orang yang nggak bermasalah? Saya bilang stigmanya gitu kan Bu. Dan biasanya. Kenapa emangnya? Kalau kita bermasalah emang kenapa? Emang kita manusia sejak jatuh dalam dosa itu masalah toh kok gitu kan ya. Nah, tapi mindset itu yang memang harus dibangun kepada beberapa orang jemaat yang belum memahami ini, ya memang saya pelan-pelan memberikan satu gambaran-gambaran, tapi intinya kalau kamu merasa keluargamu butuh dibangun gitu, dan itu kan berarti sesuatu kerinduan yang baik, ya tetap harus dilakukan beberapa upaya. Ini salah satu upaya kok sebenarnya gitu. Nah Bu, ada hal yang lucu juga ya dalam kita bicara mengenai gejala cabin fever tadi Bu. Nggak tahu apakah di tempat keluarga Bu Ana ngalamin juga. Jadi salah satu gejalanya Bu itu adalah kerap mengidam makanan Bu. Dan yang kedua gitu adalah perubahan berat badan. Oke. Kira-kira di tempat Bu Ana ngalamin nggak? Istilahnya ngidam ya. Ya di sini ngomong ngidam. Kalau saya sih lihat ngidam itu mungkin karena apa ya? Gini, kalau kita lagi punya fokus tertentu, misalnya kayak kerja gitu, fokus kita kan pada satu area itu ya butuh konsentrasi di sana, sehingga hal-hal yang lain kan bisa terabaikan. Betul. Selama di rumah itu yang terganggu kondisi seperti itu, sehingga menurut saya itu sebuah kewajaran akhirnya, apalagi kan
rumahnya kecil gitu ya, kesana kemari ya cuman ruang tamu, dapur lagi gitu, kulkas lagi. Jadi ya itu adalah hal yang menurut saya lumrah sebenarnya, cuman tetap hidup ini kan harus di-manage ya. Menurut saya hidup itu harus di-manage. Sama seperti kalau di rumah saya kan hidup itu kan memang segala sesuatu dipertanggungjawabkan gitu sama Tuhan. Makan pun juga begitu. Sampai punya istilah makan itu misalnya pola diet itu supaya berat badannya enggak bertambah, itu pola diet apa? Pola diet Bapak kami gitu. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Maksudnya ya kalau cukup ya sudah gitu. Nah harusnya kalau punya pola itu, ya itu tadi faktor eksternal mau ada pandemi atau enggak itu harusnya terbentuk sih gitu. Nah kalau belum terbentuk gimana ya? Saatnya sebenarnya. Saatnya untuk membentuk. Saya kan sering juga ngomong sama diri saya sendiri. Misalnya mau pergi pesta aja dulu. Orang bisa gini, wah pesta makanan enak nih. Mumpung ada, saya nggak terlalu terbiasa menggunakan kata mumpung itu. Jadi saya pikir mau berangkat, ini perut saya tadi sudah diisi. Saya nanyanya sama perut saya gitu. Ada makanan enak, Bu kok nggak makan? Tadi sebelum berangkat saya udah makan karena kesuwen gitu kan. Ya sudah saya nggak makan. Nah ini pola yang sebenarnya pola-pola yang harus dibangun sih Pak Teguh. Jadi ya mungkin cabin fever itu menjelaskan soal apa jadi ngidam segala macam sebenarnya yaitu karena daripada nganggur misalnya kan Gojek terbuka, Grab terbuka gitu. Apalagi kalau ada orang yang sangat ini ya care gitu beberapa kali tahu-tahu dapat kiriman makanan. Iya Bu, makanya itu kalau saya pribadi sih ya bicara soal tadi mengidam makanan dan sebagainya, kalau saya di pesta justru saya nggak suka makan Bu. Gitu ya Pak. Karena saya males lihat orang banyak ngerubungi makanan. Jadi saya paling enggak ya udah sekedarnya aja ngicip. Pulang pesta saya makan lagi. Kebalikan Bu. Jadi ngerti saya kenapa kok ini apa anaknya Pak Teguh ngomong ini semua dibersihin gitu. Standarnya tinggi sekali ya. Katanya kemarin ada satu seminar yang saya ikutin, salah satu pembicaranya ngomong nggak apa-apa standar tinggi itu nggak apa-apa, tapi untuk diri sendiri, jangan nuntut orang lain. Soalnya kalau menuntut orang lain namanya itu perfeksionistik, katanya gitu. Iya betul itu Bu, betul Bu. Nah Bu, diskusi kita menarik Bu untuk itu. Nah sekarang gimana caranya Bu untuk anak-anak ini supaya kita bicara bahwa mereka itu nggak bosan dengan rutinitas yang ada, seperti itu. Kiat-kiat apa Bu? Mungkin dari sisi orang tua ada, dari sisi anak sendiri itu apa Bu kira-kira? Nah tugas orang tua memang selalu memberikan dorongan kepada mereka, memberikan satu apresiasi, mengingatkan kembali ke mereka bahwa kita itu manusia diciptakan dengan luar biasa gitu, nggak pernah terbatas pada satu hal karena Tuhannya hebat, makanya kita juga sangat hebat sebenarnya. Nah tinggal bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, entah itu mulai dari kreativitas kita gitu. Tapi memang orang tua tidak cukup hanya ngomong, berikan pendampingan yang paling penting, keteladanan dan kepekaan juga untuk melihat misalnya di rumah saya anak saya sudah mulai kelihatan boring gitu ya. Terus biasanya kan karena orang tua nangkep, misalnya dia gejolak emosinya agak naik gitu ya. Biasanya kalau saya tanyain gitu, Mama kok merasa kakak atau adik kok gini kenapa, ada gejolak apa? Kadang mereka nggak nyadar karena itu kan bagian yang muncul gitu. Oh iya Tama, coba dicari gitu. Penting sekali untuk mencari karena apa setelah itu kita bisa carikan solusi yang tepat guna biasanya gitu. Jadi bukan sekedar kepo-kepoan gitu loh. Jadi saya nanya kenapa nih Kak? Oh ya kenapa ya Mak gini? Oke, udah terima kasih sudah mengakui itu penting. Nah sekarang mau cari ini solusinya mau dari luar atau gimana? Atau kamu membereskan dengan dirimu? Nah itu saja sebenarnya Pak, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan banyak sebenarnya digarap di situ. Misalnya kayak anak saya yang kecil itu, saya tanya gitu supaya nggak boring apa? Dia bilang ada beberapa hal di hidupku ini yang harus di-upgrade nih. Nah kebetulan dia bilang gini, kok pengen mengupgrade apa skala prioritasnya? Fisik gitu, dia olahraga, terus olahraga pengen namanya anak cowok gitu, pengen bikin bentuk badan six pack gitu ya, terus body shape gitu ya. Terus dia bilang pengen itu, terus gimana kan nggak bisa nge-gym, lah kan nggak harus nge-gym, jadi dia itu bisa ngambil bata, tasnya diisi beban berat, dia latihan 3 bulan jadi loh Pak. Jadi beneran. Terus kemarin sempat gini, Pak boleh nggak sih pasang di IG?
agak malu sih, ntar kayak sombong gitu. Tapi papanya bilang, bukan sombong, kalau kamu pasang di situ itu cara kamu untuk mengapresiasi usahamu. Oh iya. Asal motivasinya jangan untuk menunjukkan ke orang ini aku lebih hebat. Tidak boleh membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Kalau mau membandingkan adalah pencapaian kamu sebelumnya dengan sekarang. Dan itu akan membantu kamu untuk menguji supaya kamu tidak sombong. Jadi loh Pak, selama Itu 3 bulan. Berarti kuncinya Bu, bahwa orang tua ini harus kreatif ya Bu. Kreatif dan sedia. Sebenarnya awalnya lebih ke arah ini Pak, legowo sebenarnya. Sedia mendampingi. Karena apa? Saya ngomong seperti ini karena tidak mudah. Untuk memposisikan diri seperti itu tidak mudah. Apalagi kalau orang tua sebelumnya ritmenya kerja di luar gitu ya. Banyak aspek. Dan dituntut apa? Kesabaran. Karena kita akan tahu bahwa kadang ketika kita mendampingi anak, kita kan punya ekspektasi loh Pak. Ya, aku betul. gini supaya muncul gini. Ya. Yang muncul loh belum tentu seperti itu. Iya. Nah, itu yang saya sendiri juga coba mulai belajar ya Bu, dalam artian sekarang mulai sering buka Google dengan untuk mengetahui apa fokus apa yang mau saya pelajari dengan kondisi seperti ini. Lalu kita bicarakan di rumah dan sebagainya. Seperti podcast gini pun saya banyak belajar juga Bu, dari situ mulai melihat ilmu ya istilahnya belajar lagi kan seperti itu. Betul. Jadi memang kalau kita rasa bahwa kalau kita orang tua itu nggak kreatif, ya anak kita juga akan susah gitu kan. Mau mencari ngomong sama orang tuanya mencari jalan keluar juga akan susah. Nah yang timbul yang tadi itu akhirnya diam-diaman, kita nggak bisa akrab lagi kan gitu. Nah Bu, kalau untuk anak-anak sendiri Bu Ana, kira-kira Bu Ana punya pesan nggak bagi anak-anak di luar saat ini yang berada di rumah, mungkin mereka lagi dalam tanda kutip levelnya sudah level dewa lah gitu ya, boring banget gitu ya, nggak tahu ngomong ngapain, paling bangun tidur. Nah yang masalah ini kan yang bangun tidur langsung pegang gadget, apakah game online, chatting, atau nonton sesuatu gitu. Nah Bu Ana, kira-kira ada pesan nggak Bu Ana bagi anak-anak? Kalau saya ngomong sama anak-anak itu gini, apa yang kamu alami sekarang ini, pakailah kesempatan kayak kamu menginvest sesuatu gitu. Saya selalu ngomong bahwa gaya hidupmu, caramu menghadapi masalah, apa yang terjadi 10 tahun ke depan, sebenarnya itu bergantung dari cara kamu mempersiapkan diri sekarang. Oke. Jadi saya biasanya menghubungkan itu dengan anggap aja ini sebuah invest gitu. Invest apa? Invest sikap. Karena anak-anak juga harus tahu bahwa di dalam kehidupan mereka itu ada banyak hal yang harus digarapkan. Baik itu faktor emosi gitu. Ya saya selalu ngomong bahwa kesempatan ini kamu kan menghadapi situasi yang nggak enak. Anggaplah ini kayak sebuah proyek gitu ya. Kamu ini berhadapan dengan misalnya corona ini, berhadapan dengan bos yang nanti akan gini. Nah itu real, kehidupan yang real, dan sementara di dalam kondisi seperti itu nanti itu ndak ada loh orang tuamu, kamu harus menghadapi sendiri. Kayak jadi apa ya Pak, kayak latihan soal gitu loh, kayak tryout gitu. Saya sih ngomongnya sama anak-anak begitu, kenapa? Karena ini membutuhkan energi, kamu menggunakan cara ini untuk berlatih itu kamu butuh tenaga. Tapi ketika kamu marah itu kamu juga butuh tenaga, kamu mau pilih yang mana? Dan percayalah bahwa ketika kamu menjadikan ini kesempatan untuk latihan, itu nanti kamu dapetin di sana. Gitu. Istilahnya seperti apa tagline atau seperti quote itu ya, pengalaman adalah guru yang baik gitu ya istilahnya. Cuman masalahnya kan kalau pengalaman kan ini kan bisa trial and error kan Bu, bisa jatuh, bisa berhasil. Kalau berhasil nggak masalah, tapi kalau jatuh, nah saya pikir tugas orang tua ini yang untuk mengangkat mereka gitu ya. Dan orang tua tetap harus benar-benar mendampingi. Kalau saya ngomong soal pendampingan itu benar-benar pendampingan yang dalam semua aspek, termasuk memahami emosinya, termasuk mengizinkan mereka gagal, mengizinkan mereka melakukan kesalahan. Tanpa mengklaim bahwa mereka itu nggak paling bisa penting. atau apa gitu ya. Iya, karena itu bagian yang seringkali menjadi tidak nyaman buat anak-anak. Ketika mereka gagal, ya sudah, kegagalan mana ada sih yang menyukai, tapi orang tua butuh hati seperti itu gitu. Ya. Oke, menarik sekali bahwa di sini memang mau nggak mau kita dituntut untuk semua aspek dalam keluarga ini berperan, kan gitu ya Bu ya. Baik ayah,
ibu maupun anak itu sendiri, sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik, di mana ada juga suatu altar family yang bisa terbentuk. Dari yang dulunya nggak pernah, ya sekarang ini kesempatan yang baik untuk mulai membangun suatu komunikasi dan istilahnya lebih dekat kepada Tuhan lagi, beradaptasi dengan sesuatu yang saat ini kita harus hadapi gitu ya Bu. Oke Bu Ana, menarik sekali diskusi kita kali ini, dan saya berpikir bahwa memang di sekolah sendiri yang kemarin saya juga ikuti di forum grup itu, saya juga usul Bu, bahwa kemarin saya usul bahwa sebetulnya pelajaran itu oke, tetap ada gitu ya, pelajaran online, tapi yang terpenting adalah pembentukan karakter ini, penerimaan diri anak ini loh, gitu kan. Misalnya di sekolah Kristen kita bicara bahwa ya di dalam satu renungan itu ya tolong nih kita bahas bagaimana anak ini bisa menerima dirinya dalam menghadapi lingkungan yang seperti ini. Lalu bagaimana mereka harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan kalau mereka belajar di rumah ataupun mereka sekarang dengan segala keterbatasan yang ada. Nah itu kan yang sering kali terlupakan Bu. Sementara yang istilahnya kita pacu adalah belajar sekarang. Akademis. Iya, akademisnya yang di benar-benar ditekankan kan. Ya dulunya offline, sekarang harus online loh. Ini nggak boleh, standarnya nggak boleh turun, ini harus naik ini standarnya atau minimal sama kan gitu. Nah menyinggung sedikit Bu di guru misalnya, menyinggung sedikit aja. Kira-kira apa Bu yang harus dilakukan oleh guru sekarang ini, terutama guru agama kan Bu, biasanya kan ada bawakan renungan dan sebagainya. Kira-kira hal apa Bu yang perlu untuk disampaikan kepada anak-anak? Jadi kalau dalam hal ini sebenarnya saya agak beda Pak Teguh. Jadi buat saya pendidikan anak itu tugas utama itu sebenarnya orang tua sih. Dari dulu sih saya punya mindsetnya begitu. Jadi sekolah itu partner kita untuk area-area yang memang kita tidak mumpuni gitu. Misalnya kayak sekarang tuh anak saya belajar fisika, belajar kimia, saya enggak bisa dampingi meskipun ada YouTube ngikutin lemot gitu, karena saya jurusannya bukan itu gitu ya. Nah dari awal itu saya mindsetnya begitu, sekolah guru itu partner kita. Memang policy-policy yang terkait dengan pendidikan saya tunduk kepada mereka, tunduk sebagai rekan ya, sebagai rekan bahwa saya mensupport gitu. Tapi hal-hal lain sebenarnya tetap orang tua, sehingga dalam hal pembentukan karakter segala macam, entah kenapa saya malah justru merasa ini kesempatan kita kembali. Kalau kita lihat di Alkitab kan juga begitu. Sebenarnya pendidikan utama itu dilakukan oleh keluarga. Dulu mana ada sih sekolah? Dulu yang ngajar kan ayah gitu, lewat kegiatan sehari-hari, ngajak anak-anaknya bekerja, ibu mengajari mereka pekerjaan rumah, dan dari bekerja itu sambil ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang berpusat kepada Yahweh kayak gitu. Jadi kalau sekarang nyinggung soal guru ya, sekarang tinggal sinergi aja dibangun sebenarnya. Kalau saya akan mengusulkan sesuatu yang kira-kira sesuai gitu. Misalnya anak kita sedang belajar tentang diajari di buku paketnya tentang apa, misalnya tentang menghargai orang tua gitu. Ya paling cuman meminta mereka untuk membuat paket renungan apa yang terkait dengan itu. Tapi sebenarnya sekali lagi tugas utama tetap orang tua loh Pak Teguh, menurut saya. Iya. Gitu. Berarti kalau nggak salah kemarin saya baca 80% itu adalah pendidikan itu ada di rumah, 20%-nya itu ada di luar, termasuk sekolah, seperti itu. Oke Bu, ya ada sesuatu yang menarik juga Bu, bahwa anak-anak ini kadang kan punya karakter sendiri-sendiri kan. Tadi saya cerita nih, kalau anak saya yang gede ini, dan langit, ya. Iya, anak saya yang gede ini agak lebih diam gitu. Yang kedua ini memang ekspresif. Iya, agak lebih ekspresif gitu. Nah, memang cara menghadapinya kan beda-beda kan Bu. Tapi kadang-kala Bu, orang tua ini kan menyamaratakan kan penanganannya. Nah, Bu, mungkinkah ada sesuatu yang bisa disampaikan gimana caranya orang tua ini bisa membaca sih karakter anaknya? Saya sih yakin bahwa banyak kan orang tua itu tahu gitu perbedaan anaknya, tetapi pada saat menyelesaikan suatu masalah ini kan kadang orang tua pokoknya diantem kromo aja, sama semua aja
kira-kira kayak gini standarnya. Tapi padahal mereka nerimanya nggak bisa gitu loh. Kira-kira gimana Bu menurut Bu Hana? Iya, kalau kita jadi orang tua kan kita jadi seperti ini juga pernah menerima cara didikan seperti itu, sehingga kadang pola itu kita bawa entah dari orang tua kita. Yang pertama, yang kedua bisa karena kadang-kadang kita hantem kromo karena sendang cepet mari gitu ya, nggak telaten gitu. Ya. Saya banyak belajar begini, belajar dari suami saya nih khususnya. Suami saya itu orangnya sabar, itu dalam arti bukan nggak marah gitu, enggak. Tapi satu yang saya pelajari dari dia itu adalah gini, apapun itu, siapapun itu, dia itu membawa kebutuhannya. Dan lebih baik kamu menempatkan diri, seandainya pun kamu berasumsi kamu tahu kebutuhannya, anggaplah kamu nggak tahu. Jadi lebih baik konfirmasikan ke dia. Jadi mesti tanya, suami saya misalnya berhadapan dengan anak saya gitu, dia kesel gitu, kakak adik apa marah gitu. Terus iya Pak, marah sama siapa? Itu ditanyain. Yeah. Lalu setelah dia ngomong, Pak soalnya gini, dia merumuskan ulang dengan kata-kata. Coba Papa rumuskan ini, apa benar? Nah semula saya tuh waktu menghadapi ini, waduh cek kesuwen ya gitu. Ya, karena saya juga tes gitu ya. Kalau suami saya kan orangnya yang tenang gitu tahu cara ini. Loh, saya orangnya kan gitu. Saya bilang aduh kesuwen ya step ya. Tapi belakangan kemudian saya ngerti, suami saya bilang, kalau kita tidak mengkonfirmasi benar-benar kebutuhannya, yang repot tuh nanti kita, karena apa? Kita kadung memberikan satu solusi, harusnya gini ini gak cocok gitu. Iya, ternyata bukan itu masalahnya. Nah, gitu terus kemudian anak sudah terlanjur marah, kita sudah kepedean mati-matian memberikan solusi. Anak marah, bukan cuma marah, yang paling nyebelin kalau akhirnya apa? Dia nggak respect sama kita. Lah kalau nggak respect satu hal nggak apa-apa lah. Kalau kemudian kalau orang Jawa ngomong itu digebiah uyah gitu loh. Jadi kayak disamaratakan, aku nggak respect dah sama orang tuaku. Lah ini kan gap, rugi besar kita. Jadi cara yang paling baik sebenarnya adalah siapapun, bukan cuma anak, pasangan juga loh. Dia sebenarnya kebutuhannya apa itu kita harus tahu. Tahu bukan dari menurut saya kamu seperti itu. Jadi ya menurut kamu kebutuhanmu apa, dan saya tahu bahwa menurut kamu kebutuhanmu seperti itu. Gitu sih. Yang paling ngeselin kadang ya Bu ya. Apa itu? Yang paling ngeselin itu kadang kita sudah bicara sama anak kita kan, kamu punya masalah ya. Kita langsung nih reaktif, memberi solusi. Kita langsung ngomong blung gini ya, ngomong. Terus setelah itu anak kita ngomong, bukan itu Pak masalahnya. Itu yang jadi keselin kadang. Loh, Papa sudah ngomong mulai A sampai Z, bukan itu masalahnya. Malah gegeran sendiri Bu akhirnya. Saya belajar itu tuh dari anak saya kedua waktu kecil gitu. Waktu masih kecil itu sempat tanya tuh, sempat saya marah, reaktif saya kalau marah, gitu. Nah biasanya saya di dalam kemarahan saya itu kan saya tutup dengan closing kata-katanya itu gini biasanya, ngerti nggak gitu. Anak saya bilang enggak. Terus kemudian suami saya ya sebenarnya agak nahan ketawa gitu ya. Tapi kemudian itu jadi momen sih, jadi momen buat suami saya untuk ngomong. Ini yang saya maksud. Kenapa? Kita nggak perlu banyak ngomong. Kalau ada apa-apa itu yang disediakan kupingnya aja dulu gitu untuk menangkap sebenarnya maksudnya apa. Dari situ kemudian kita bisa merumuskan, oh kebutuhannya ini ya, gampang toh. Kalau sudah ada sudah tahu kebutuhannya ya tinggal dipenuhi sesuai dengan yang dia perlukan. Oke Bu. Gitu Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Hana untuk diskusi Sama-sama, hari Pak ini. Teguh. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil dari diskusi ini ya. Tadi Bu Hana menyebutkan untuk dalam menghadapi masa-masa seperti ini ada tiga poin yang penting. Yang pertama, bagaimana kita melihat diri kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita juga nggak bergantung dengan faktor eksternal, karena faktor eksternal itu karena bisa kita bisa berubah, dan kita diberi Tuhan sesuatu pada saat kita ciptakan, kita adalah manusia yang diberikan hikmat, kita bisa beradaptasi seperti itu ya. Nah yang ketiga yang penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya Bu ya. Nah dan dalam satu keluarga saya juga banyak belajar dari percakapan ini bahwa komunikasi untuk saat ini mungkin kita memang harus lebih intens dengan keluarga. Kita bangun altar keluarga, kita sediakan istilahnya telinga kita untuk anak-anak kita bersama-sama, baik di ruang makan misalnya, atau kita
sebelum kita istirahat malam kita bisa saling sharing satu sama lain. Ya ini sesuatu yang patut kita pelajari bareng-bareng, kita pelajari bersama. Dan terima kasih Ibu Ana untuk datang jauh-jauh dari pelayanan Ibu ke tempat ini. Jauh ya. Tombol kangen Bu, untuk di Pregolan. Ya terima kasih banyak Bu Ana sekali lagi. Sama-sama Pak Teguh. Oke, ya terima kasih semuanya udah melihat podcast kita dan kita akan diskusi juga untuk podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.